Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Subhanallah, Maha Suci Allah. Dengan selawat yang hendak kita hantarkan atau kita haturkan kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW, maka segala perbuatan kita, yaitu ibadah kita, amal kita, zikir kita, dan semata-mata itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar apa Allah terima semua amal itu? Atas dasar engkau berselawat kepada Nabi, dan lalu kau jadikan perbuatan itu atas dasar kau lakukan karena engkau cinta kepada Nabi baginda Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di malam hari ini ialah malam yang sangat indah. Keindahan di malam hari ini dapat dirasakan dengan hati yang bersuasana sedang menikmati hubungan yang sangat mesra kepada Tuhannya. Dan subhanallah, di malam hari ini hendaknya kami ingin menceritakan satu kisah yang berjudul pada diri manusia ada dua sifat, yaitu nafsu dan kemampuan. Untuk itu hendaknya kita harus berpikir bahwa kita sebagai insan memiliki riwayat hidup yang begitu sangat panjang riwayat kita. Atau di dalam perihal itu Allah menyediakan kertas yang putih, lalu Allah memberikan pena, dan Allah letakkan di tanganmu, dan Allah katakan, tulislah apa yang ingin kau tulis. Ada yang menulis tentang dirinya, ada yang menulis tentang kehidupannya di dunia, dan ada yang menulis tentang hartanya, dan ada yang menulis segala kemauan dan keinginannya. Lalu sedikit sekali orang yang menulis tentang Allah, tentang cinta Allah, bahkan tentang Allah menyentuh hatinya. Dan hendaknya kita malam hari ini berdoa, dan semata-mata kita berdoa karena kehambaan kita kepada Allah. Ya Allah, jadikan kami senantiasa selalu mengingat-Mu dalam keadaan susah maupun senang, dan tidak melupakan-Mu di dalam kami sedang beristirahat, dan di dalam kami sedang sibuk, dan kami tetap membutuhkan-Mu di dunia maupun ketika kami menghadapi kematian, dan sampailah kami bangun di padang mahsyar, kami pun tetap membutuhkan-Mu. Maka kabulkanlah permintaan kami ini, ya Allah. Alhamdulillah.
Maka kita langsung saja masuk pada pembahasan yang ingin dikisahkan di malam hari ini, bahwa di sini diterangkan bahwa pada diri manusia ada nafsu dan ada kemampuan. Untuk itu kita sebagai insan mesti menerima yang namanya ujian, dan ujian itu menghampiri diri kita, dan itulah sebagai cobaan. Lalu sikap kita ini bagaimana? Apakah kita lari dari ujian ini? Apakah kita hadapi? Kalau kita lari dari ujian ini, maka kita lari dari jalan Allah. Tapi kalau kita tidak lari dari ujian ini, maka kita tetap di jalan Allah. Dan orang yang tetap di jalan Allah itulah fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang walaupun sedang diuji, mereka tidak bosan-bosan berharap rahmat Allah serta ampunan dari Allah. Lalu di saat hidup di dunia, mereka memperjuangkan dirinya supaya tidak mengikuti nafsunya. Sebab apa? Nafsu akan bisa menguasai diri manusia, sehingga bisa membuat manusia menjadi lemah semangat untuk menjalankan hidup di dunia, sehingga terlihatlah putus asa, lalu timbul rasa jenuh untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Maka daripada itu ketahuilah, sifat nafsu itu berusaha memasukkan diri kamu terhadap suasana. Kalau sudah sampai masuk terhadap suasananya, yang dikhawatirkan manusia akan nyaman di dalam suasana itu. Manusia akan merasa nikmat di dalam suasana itu. Bahkan tanpa sadar, mereka yang sudah dalam suasana itu akan terus-terusan mengikuti nafsu tersebut, sehingga menjadi budak terhadap ajakan nafsu itu. Kalau sudah sampai manusia itu menjadi budaknya nafsu, maka mereka hidup bersama pemimpinnya, mati pun bersama pemimpinnya. Inilah yang dikatakan bahwa kehidupan mereka akan suram. Kenapa? Ya, mereka tidak mau bangun dari suramnya dan tidak mau mulai sesuatu yang baik untuk dilakukan. Sehingga mereka ini punya hidup mengikuti prinsip pemimpinnya, bahkan mati pun begitu. Jadi siapa? Nafsu itu sebagai pemimpinnya. Bahkan ini pun telah diterangkan oleh Nabi bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap manusia akan dikumpulkan bersama yang diikutinya. Siapa yang mengikuti hawa nafsunya dalam kekafiran, maka dia akan dikumpulkan bersama orang-orang kafir dan tidak bermanfaat amalnya sedikit pun. Nah, hal ini sudah diterangkan oleh Nabi baginda Muhammad Rasulullah SAW. Maka untuk itu
kita harus berwaspada di dalam sehari-harian. Karena yang namanya nafsu apabila meracuni kamu, ya, racunnya itu akan bisa merusak hatimu. Kalau sudah hati rusak, iman pun rusak, sehingga keyakinan pun akan rusak. Maka di sini diterangkan, ya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan semakin besar semangat hidup di dunia ini. Kenapa ada semangat mereka hidup di dunia ini? Ya, bukan melihat dunia yang indah ini dia menjadi semangat, tapi di balik dunia ini ia melihat adanya akhirat. Disinilah mereka semangat untuk menjalankan kehidupan di dunia. Lalu apa hasil mereka di dalam semangat itu? Ya, mereka menjadikan dunia ini tempat menabung segala kebaikan. Dan lalu ia berkeyakinan ia akan merasakan kebaikan itu, bahkan berbuahkan hasil, dan hasil bisa dirasakan. Di mana dia merasakan? Ketika dia berada di dunia bisa dirasakan, maupun berada di akhirat pun bisa dirasakan. Dan orang yang seperti ini, orang yang memiliki kemampuan terhadap hatinya. Maka di sini dijelaskan makna dari kemampuan hati, karena ini membuka jalan pikir kita sehingga kita terputus hubungan dengan namanya nafsu, lalu mengukur kapasitas kita sebagai hamba. Contoh, kami akan jelaskan, pada diri manusia ada dua sifat, yakni nafsu dan kemampuan. Nafsu dijelaskan ia mengajak Anda berkeinginan lebih. Kalau kemampuan dijelaskan mengukur keinginan. Nah, perumpamaannya, kalau nafsu ingin mengajak kamu pergi ke bulan, lalu kamu pun menurutinya, maka yang terjadi hanyalah kerusakan terhadap dirimu. Sebab apa? Di situ kamu tidak ada kemampuan untuk pergi ke sana, lalu kamu paksakan. Akhirnya timbul hayalan, dari hayalan maka timbullah harapan yang dusta. Maka daripada itu, diukurlah terlebih dahulu apa-apa yang sedang kamu inginkan. Dan apakah itu dari nafsumu? Apakah itu dari benak hatimu? Kalau dari nafsumu, maka engkau tidak akan mampu menurutinya. Sebab sifatnya nafsu memiliki keinginan yang tiada habis-habisnya. Seperti orang yang haus dahaga, ia ingin menghilangkan haus dahaga itu, lalu ia meminum air laut yang ada di samudra itu, lalu bukan merasa hilang haus dahaganya, malah merasa haus kembali dan terus merasa haus. Dan itulah perumpamaannya. Kalau keinginan di dalam hati ini, engkau akan mampu meraihnya, dan itu membuatmu dengan mudah mendapatkannya, karena itulah keinginan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijabarkan bahwa ketika kita ingin memiliki sesuatu yang kita suka, dan ketika kita ingin memiliki sesuatu
yang kita raih, yang ingin kita capai. Yang pertama-tama yang harus kita ingat adalah kemampuan. Bisa tidak kemampuan ini mendapatkan apa yang kita inginkan? Kalau kita tidak ada kemampuan untuk mendapatkan hal yang kita inginkan itu, maka disitulah Allah menjelaskan hendaknya Allah melarang kita hidup dengan berkeinginan nafsu, tapi Allah tidak melarang manusia hidup dengan berkeinginan yang diridhai oleh Allah, dan itu sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Maka ditegaskan di sini kepada para penempuh yang berjuang di jalan Allah, lakukanlah yang membuat nafsu itu tidak senang atas perbuatanmu, lalu ia merasa terbakar karena perbuatanmu. Maka lakukanlah apa-apa saja yang harus kita lakukan, yakni bertakwa kepada Allah, baik dalam keadaan sepi atau di tengah keramaian, berkata yang baik dalam keadaan senang maupun susah, serta menahan amarah dan berusaha sabar, sehingga kita menemukan sabar yang tiada batasnya. Lalu hiduplah dengan rasa kehematan, baik dalam keadaan kaya ataupun miskin, serta berpuasalah, maka mereka para nafsu akan merasa lemah dan merasa kekalahan ketika manusia dalam keadaan berpuasa. Maka lakukanlah perbuatan ini, kamu akan selamat dari nafsu-nafsu yang jahat, dan mereka tidak akan bisa mencuri imanmu yang sedang kamu bangun dengan semangat, dengan keyakinan, serta dengan harapanmu kepada Allah, dan mereka tidak bisa mencuri imanmu itu. Dan dijelaskan di sini bahwa adapun sifatnya nafsu ini bisa berkhidmat pada manusia apabila manusia melayaninya. Apabila manusia melayaninya, maka binasalah manusia itu, karena di sini dijelaskan ada 3 yang membinasakan diri manusia ketika manusia melayani nafsu itu. Yang pertama ialah orang-orang yang bakhil. Yang kedua, mereka memperturutkan hawa nafsu sehingga menjadikan nafsu sebagai Tuhannya. Yang ketiga, mereka bangga terhadap diri sendiri, lalu suka disanjung. Dan yang terakhir, mudah berprasangka buruk kepada siapapun. Inilah sebuah penjelasan yang hendak saya terangkan. Demikian, inilah buktinya yang sudah dijelaskan, dan semoga kita mengamalkannya. Lalu wasiat dan pesan yang ingin saya sampaikan adalah, ingatlah ketika kalian sedang melakukan segala kebaikan, dan ketika sudah melakukannya, maka timbul ada rasa malas, ada rasa lelah, ada rasa jenuh, ada rasa ingin tidak melakukannya, padahal kamu sudah melakukannya.
Maka ingatlah pesan hikmah ini, bahwa perbuatan yang kamu lakukan, yaitu kebaikan tadi itu adalah perbuatan ahli surga, yang dimana perbuatan ahli surga itu diliputi oleh kebencian para jiwa yang bernafsu. Dan ingatlah juga, kalau kalian cenderung ingin melakukan kemaksiatan, kezaliman, lalu perkara-perkara yang menghinakan dirimu di dunia dan akhirat, maka ingatlah suatu pesan hikmah ini, bahwa perbuatan yang hendaknya kamu ingin lakukan, kemaksiatan, kezaliman, lalu perkara-perkara menghinakan dirimu di dunia dan akhirat, itu adalah perbuatan ahli neraka yang disenangi oleh jiwa yang bersyahwat. Maka ingatlah selalu pesan itu. Hendaknya ketika kamu melakukan kebaikan kamu ingin dilunturkan oleh nafsu, maka ingatlah bahwa kebaikan kamu lakukan itu adalah perbuatan orang-orang ahli surga, yang jelas ketika kamu melakukan ada yang membencinya. Siapa itu membencinya? Itulah jiwa-jiwa yang bernafsu. Dan kalau kalian cenderung ingin melakukan, tapi di saat melakukan itu kemaksiatan, kezaliman, perkara menghinakan dirimu di dunia dan akhirat, lalu ingatlah hikmah ini atau pesan ini, supaya terhentikan kecenderungan kamu untuk melakukan kezaliman, kemaksiatan, supaya berhenti perkara-perkara itu. Maka ingatlah bahwa perbuatan yang ingin kamu lakukan itu adalah perbuatan ahli neraka yang memang disenangi oleh jiwa yang bersyahwat. Dan itulah yang hendak saya sampaikan di malam hari ini untuk para jamaah yang saya sayangi, yang saya cintai, dan selalu senantiasa setia di dalam agama Allah dan menjalankan syariat Allah dan mencintai Nabi baginda Muhammad Rasulullah SAW dan mencintai seluruh manusia yang ada di alam semesta ini. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Demikian yang hendak saya huraikan, maka ambil dan petiklah pelajarannya. Maka di situ ada hikmah yang sangat penting dan untuk kamu amalkan. Sekian yang saya sampaikan, dan sebagaimana membuka dengan selawat kepada Rasulullah, dan begitu juga mengakhiri dengan selawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya sayyidi ya Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, wahai Rasulullah. Salam